Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maulana Hamzah, SEI MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai bisnis kami yang bernama Misopenir. Saya Hanifah Al-Izati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah saya sendiri Hanifah Al-Izati, Ade Deonovita, Hani Musyayadah, Nora Rahmayani, dan Fadilah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan usaha kami. Nama usaha yaitu Misopenir, alamat di Jalan Telanai-Pura, Jambi. Visi dari usaha ini yaitu menjadikan Misopenir sebagai pusat souvenir terbaik dan diandalkan oleh masyarakat. Misinya yaitu menjadi pelopor souvenir sehingga menjadi pilihan terbaik yang diandalkan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan proposal bisnis kami. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang bisnis ini yaitu berawal dari hobi dan kesenangan, lalu mulai menggarap bisnis menjadi sesuatu yang lebih serius lagi. Dengan menjalani sesuatu berdasarkan kesenangan, ternyata bisa berakibat positif terhadap perkembangan bisnis. Walaupun pada awalnya hanya dilakukan untuk memuaskan hobi-hobi yang terpendam, tanpa terasa kesenangan-kesenangan dalam bisnis yang dilakukan bisa menghasilkan uang. Alasannya mengapa kelompok 2 membuat bisnis souvenir adalah karena modal untuk buka usaha souvenir pernikahan tidak begitu besar, hanya memerlukan kreativitas dan keuletan. Yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan pasar dan minat konsumen. Identifikasi kebutuhan pasar dan minat konsumen merupakan salah satu cara yang paling penting dalam memulai bisnis. Sebab, dari identifikasi kebutuhan pasar dan minat konsumen, kita dapat mengetahui apa saja yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat, dan juga memenuhi kebutuhan mereka. Di sini kami Misopenir sudah membagikan beberapa kuesioner kepada orang-orang di sekitar tentang tanggapan dari segi harga, kualitas, dan juga kreativitas dalam souvenir itu sendiri. Hasil dari kuesioner yang telah kami sebarkan terdapat sebanyak kurang lebih 60 responden yang mengisi. Berikut ini kesimpulan dari tiap-tiap pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, kami akan mendeskripsikan seluruh jawaban responden. Yang pertama, pada item pertanyaan 1 atau P1, hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju, yaitu sebanyak 55,7% responden menyatakan bahwa souvenir bisa membantu dalam acara-acara kecil. Yang kedua, pada item pertanyaan 2 atau P2, hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju, yaitu sebanyak 53,4% menyatakan bahwa souvenir sangat digemari semua kalangan. Yang ketiga, atau pada item pertanyaan 3 atau P3, hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju, yaitu sebanyak 61,4% responden menyatakan bahwa souvenir homemade lebih dilirik masyarakat. Pada item pertanyaan 4 atau P4, hasil terbanyak terdapat pada kategori sangat setuju, yaitu sebanyak 57,1% responden menyatakan bahwa harga souvenir yang terjangkau pasti diminati semua kalangan. Yang terakhir yaitu pada item pertanyaan 5 atau P5, hasil terbanyak terdapat pada kategori sangat setuju, yaitu sebanyak 64,3% responden menyatakan bahwa kualitas souvenir sangat dibutuhkan, sedangkan 35,7% lainnya menjawab setuju. C. Analisis 7P. Yang pertama ada produk. Produk yang dihasilkan adalah barang souvenir yang dapat difungsikan sebagai kenang-kenangan maupun tanda terima kasih seseorang. Yang kedua ada price. Itu adalah harga souvenir pernikahan yang sangat kompetitif. Harga yang ditawarkan tergantung jenis produknya, yaitu mulai dari 6.000 hingga 15.000 per buah. Yang ketiga ada place. Untuk sisi pendistribusian, produsen akan membuat outlet pemasaran sendiri berada di Jalan Telanai Pura Jambi.
Yang keempat ada promotion. Penginformasian dilakukan melalui media publikasi brosur, palmet, dan spanduk. Agar lebih menarik minat konsumen, promosi juga melalui iklan via internet seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang keenam ada people. Untuk pegawai tidaklah terlalu sulit mencari karena tidak diperlukan keahlian khusus. Yang keenam ada proses. Kami selalu memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan Mi Souvenir. Kami memberikan open souvenir di mana konsumen bisa melihat tiap proses pembuatan souvenir yang mereka pesan. Yang terakhir ada physical evidence. Tampilan fisik tempat usaha Mi Souvenir menggunakan interior sederhana tetapi unik yang akan membuat para pelanggan yang datang ke toko Mi Souvenir akan terkesan melihatnya. D. Analisis pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu masyarakat yang mengadakan pesta pernikahan, terutamanya para pemuda-pemudi yang mencari souvenir yang terupdate, unik, dan sesuai dengan acara pesta mereka. Yang kedua ada penetapan pasar sasaran. Target pasarnya semua kalangan masyarakat yang akan mengadakan pesta pernikahan, terutama kalangan pemuda-pemudi kelas menengah. Yang terakhir ada penetapan posisi pasar. Usaha yang kami juga memiliki logo yang unik. Ini memudahkan masyarakat untuk mengingat dan mengenal usaha kami. Selain itu, kami menyediakan sebuah tagline menarik, yaitu harga merakyat, kualitas pejabat. Selanjutnya ada analisis aspek produksi dan operasi. Keunggulan kompetitif produk kami antara lain, yang pertama, tampilan produk yang cantik dilengkapi dengan informasi produk. Yang kedua, menampilkan produk terbaru dan produk dengan harga khusus, diskon atau spesial. Yang ketiga, menampilkan fitur produk atau produk unggulan. Yang keempat, mampu menampilkan variasi produk yang tersedia, warna, ukuran, dan sebagainya, beserta masing-masing stok dan harganya. 5. Memiliki shopping cart atau keranjang belanja. Yang keenam, memiliki fasilitas tracking atau pelacakan proses pesanan untuk pemilik toko maupun pembeli. Yang ketujuh, bisa melakukan kontrol stok barang. Adapun mekanisme dari supplier ke konsumen. Yang pertama, awalnya kita ambil atau beli barang dan bahan-bahan dari supplier, kemudian proses pembuatan, pengemasan, dan packing sendiri, ada yang dijual secara langsung ke konsumen dan juga melalui online maupun offline. Selanjutnya ada analisis operasi, berlokasi di Jambi, sumber modal meminjam di bank, supplier pabrik atau toko, fasilitas pendukung, laptop dan printer. Metode yang digunakan BIS. Analisis aspek manajemen dan SDI. Struktur organisasi dipimpin oleh Hanifah El Izzati, Sekretaris Nora Rahmayeni, Bendahara Adedea Novita, Manajer Hani Musayadah, Pemasaran Padilah, dan karyawan. Worldview Organization, Islamic Worldview atau Syariah Worldview. Kompensasi atau gaji dengan cara kompensasi finansial langsung, imbalan pekerjaan yang berwujud uang seperti gaji, tunjangan, THR keagamaan. Kompensasi bersifat langsung karena pembayaran dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang dan bukan benda atau fasilitas. Mi atau Mi Souvenir ini meminjam uang di bank sebesar 100 juta dengan akad mudharabah selama 5 tahun dengan pilihan Bank Mandiri Syariah, dan nisbah bagi hasilnya 70% untuk Sohibul Mal dan 30% untuk usaha kami. Dari modal tersebut, kami menetapkan biaya variabelnya itu sebesar 60% dari modal dan penyusutan setiap tahunnya itu 10%. Biaya variabel atau HPP satu produk souvenir adalah 15.000 dengan harga per unitnya itu 10.000. Di PPT telah dituliskan bahwa cash flow tahun pertama sebesar 31.402.500. Cash flow tahun kedua
Rp36.494.625. Cash flow tahun ketiga Rp43.029.750. Cash flow tahun keempat sebesar Rp53.962.325. Cash flow tahun kelima Rp70.266.375. Di sini kami juga telah menghitung analisis payback period, di mana jangka waktu pembayaran utang kami sebanyak 2 tahun, 8 bulan, 28 hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis syariah pada aspek pasar dan pemasaran. 1. Aspek syariah dalam pasar. Yang pertama itu bentuk pasar. Di sini kami menggunakan pasar persaingan sempurna. Yang kedua, harga. Maksud di sini harga, dalam pemasaran itu tidak boleh adanya merusak harga pasar karena itu bisa mempengaruhi dalam penjualan produk-produk yang lain. Yang ketiga, lokasi pasar. Lokasi pasar di sini maksudnya lokasi pasar tersebut haruslah strategis dan juga dapat dijangkau orang, dan lingkungan di sekitar pasar itu tidak boleh ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, aspek syariah dalam pemasaran. Yang pertama ada robaniyah. Maksudnya di sini tidak ada unsur penipuan dalam proses jual beli. Karena di dalam Islam telah diajarkan bahwa jual beli itu harus jelas barangnya dan juga harus sesuai dengan apa yang dipesan. Yang kedua, wakiyah. Maksudnya di sini kemasan sesuai dengan produknya. Bahasa pemasaran yang jujur dan mengedepankan nilai-nilai moral dan kejujuran. Yang ketiga, insaniyah. Maksudnya di sini bonus marketing sesuai standar dan juga kesepakatan antara pekerja dengan atasan. Dan juga lokasinya itu mudah dijangkau dan tagline yang menarik, atau bahasa yang mengundang pelanggan untuk bisa membeli produk kita. Yang keempat, akhlakiyah. Maksudnya di sini tidak mengambil pelanggan orang lain dan pelayanan yang berkualitas. Di sini kami Miss Souvenir insya Allah memberikan produk-produk yang berkualitas dan juga barang-barang yang sesuai dengan syariat Islam, dan kami juga mengedepankan nilai-nilai etika. J. Analisis syariah pada aspek produksi dan operasi. Aspek syariah pada produksi. Yang pertama, sumber produksi secara halal dan thoyyib. Yang kedua, proses produksi secara halal dan thoyyib. Yang ketiga, produk tidak bertentangan dengan syarak. B. Aspek syariah pada operasi. 1. Ramah lingkungan. 2. Bebas sampah atau zero waste. Analisis syariah pada aspek manajemen dan SDI pada Miss Souvenir. Yang pertama, adil dalam jenjang karir, reward, dan punishment. Yang kedua, kompensasi yang layak dan jelas jumlah dan waktunya. Yang ketiga, fasilitas ibadah bagi karyawan. Yang keempat, visi dan misi sesuai dalam koridor syariah. Yang kelima, nilai perusahaan berbasis sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Analisis syariah pada aspek keuangan Miss Souvenir. Yang pertama, sumber modal yang halal. Yang kedua, pengeluaran yang sesuai dan bermanfaat. Yang ketiga, pencatatan arus kas sesuai dengan fakta. Yang keempat, laporan keuangan yang jujur. Dan yang kelima, alokasi dana ziswab, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kesimpulan dari nilai kelayakan bisnis Miss Souvenir ini yaitu 70, karena dari segi proses produksi hingga distribusi untuk ukuran usaha menengah, bisnis ini sudah cukup baik. Oleh karena itu, usaha ini layak, karena dari semulai aspek pasar dan pemasaran, produksi dan operasi, manajemen dan SDI, keuangan hingga aspek syariah sudah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan Islam yang berlaku. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.